Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah komentar Kiai Imad mengomentari Lora Ismail yang merupakan santrinya Mbah Mun dan juga santrinya Habib Umar Al-Hafid dari Tarim, Yaman. Assalamualaikum Lora. Lora Ismail itu pinternya bukan dari Yaman tapi dari Sarang. Jangan khawatir gurunya nggak jadi cucu Nabi lagi, karena barokah tetap barokah. Bangun wali. Dan dalam beberapa kesempatan Kiai Imad juga mengungkapkan rasa tidak senangnya kepada segala hal yang berbau Yaman, seperti video berikut ini. Orang pantas Banten wa ahlah. Begitu. Nah ini orang Jogja kayak Karim wa ahlah. Ini kan masuk akal. Kenapa wali saja kita harus impor? Yang paling aneh ini orang Jatim nyanyinya ya Karim. Bukan ya Jatim. Harusnya orang Jatim ya Jatim, ya Jatim. Orang Jogja ya Jogja, ya Jogja. Orang pantas Banten wa ahlah. Begitu. Kita benar-benar iskal dengan sikap Kiai Imad ini. Beliau menganggap bahwa Mbah Mun adalah wali, tapi beliau jauh sekali mencontoh keteladanan Mbah Mun. Mbah Mun sangat mencintai para habaib, juga mencintai negeri Yaman. Suatu ketika Lora Ismail setelah menyelesaikan pendidikan di Al-Anwar Sarang, dia meminta izin kepada Mbah Mun untuk melanjutkan mondok ke Tarim, Yaman kepada Habib Umar Al-Hafid. Ketika itulah Mbah Mun memberi wejangan, ilmu itu pusatnya di Yaman dan hikmah juga dari Yaman. Sayyidina Ali karramallahu wajah pernah berpesan, sedang-sedang sajalah dalam mencintai ataupun membenci. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghiduka yawman ma. Cintailah apa yang engkau cintai sekedarnya saja, siapa tahu suatu saat kelak engkau akan membencinya. Wa baghiduka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Dan bencilah apa yang engkau benci sekedarnya saja, siapa tahu engkau akan mencintainya suatu saat kelak. Atas izin Allah, atas kuasa Allah, atas takdir Allah, terjadilah hal yang luar biasa. Ketika digembor-gemborkan, dikampanyekan untuk tidak menggunakan kitab Ba'alawi, untuk tidak menggunakan kitab-kitab impor, produk Yaman, Tarim, dan sebagainya, tidak mengundang para habaib, tidak menggunakan kitab-kitab mereka, ilmu mereka, dan semua hal-hal yang berbau habaib. Pada suatu hari Kiai Imad disodori sebuah kitab Safinatu Kalla Saya'lamun. Beliau dengan bangga memperkenalkan bahwa kitab itu adalah karangan Syekhina Maimun Zubair. Tapi ternyata salah. Ternyata kitab tersebut adalah kitab karangan Lora Muhammad Ismail Al-Askholi. Beliau adalah santrinya Mbah Mun, juga sekaligus santri dari Habib Umar Al-Hafid dari Tarim, Yaman. Teman-teman yang berbahagia, kita memang bangga dengan ulama Nusantara, produk Nusantara, tapi kita tidak harus merendahkan kelompok yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah suatu kaum mengolok-olok min qaumin, satu kaum yang lain, asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi mereka itu lebih baik dari yang mengolok-olok tersebut. Al-ayah. Beberapa bulan sebelum beliau wafat, sambil mengeluarkan air mata, beliau berpesan kepada salah satu pengurus PBNU jauh sebelum munculnya perdebatan nasab akhir-akhir ini. Orang-orang NU tidak boleh dan jangan sampai mau diadu domba dengan Ahlul Bait. Para aktivis Nahdlatul Ulama tidak boleh terpancing oleh apapun yang mengajak untuk bermusuhan dengan Ahlul Bait. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah Ahlul Bait? Yang pasti kita impor Ahlul Bait karena kita tidak memproduksi Ahlul Bait. Kiai Imaduddin punya jawaban menarik dalam kitabnya beliau Al-Fiqrah An-Nahdiyah ketika membahas siapakah Ahlul Bait. Mari kita simak penjelasan di dalam kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah.
Kitab Al-Fikrah An-Nahdiyah, halaman 166. Qala al-muallifu Kiai Imaduddin wa min Bani Hashim, dan termasuk Bani Hashim adalah Sadatu Ba'alawi, Sadah Ba'alawi, al-muntasibuna, yang intisab, yang sambung nasabnya ila Sayyid Alawi, kepada Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain as-Sibqi bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa bani Fatimah az-Zahra binti Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di halaman 166 kitab Al-Fikrah An-Nahdiyah karya Imaduddin Sibti Utsman, beliau mengatakan bahwa termasuk dari keturunan Hashim, Bani Hashim adalah Sadah Ba'alawi sampai Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Jadi di sini beliau menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa dan seterusnya sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis hal tersebut sebagai penjelasan di dalam bab Manhum Ahlul Bait, siapakah itu Ahlul Bait. Kemudian di antara paragraf yang bisa kita baca adalah sebagaimana teks yang barusan kita terjemahkan tadi. Di sini di halaman 166 beliau dengan jelas sekali menyebut bahwa Sadah Ba'alawi min Bani Hashim adalah dari Bani Hashim. Ini sampai mulai dari Sayyid Alawi bin Ubaidillah. Di sini juga beliau menyebut nama Ubaidillah. Ubaidillah adalah putra Ahmad al-Muhajir bin Isa dan seterusnya sampai Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tulisan Kiai Haji Imaduddin. Sekali lagi dalam kitab beliau Al-Fikrah An-Nahdiyah halaman 166. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.